BTTH Kaisar Api, episode 97. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dengan suntikan kekuatan jiwa Mu Yingying, Xiaoyan juga merasakan bahwa ki pertempuran di tubuhnya juga menjadi tenang, dan kemudian ki pertempuran dan kekuatan jiwa yang telah dikonsumsi juga pulih seketika. Namun, yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah perubahan jiwa biru di tubuhnya. Kekuatan jiwa Mu Yingying ini benar-benar dapat beresonansi dengan spesies jiwa ini. Hal ini membuat Xiaoyan sangat terkejut. Jiwa seperti ini diperlukan untuk menaklukkan api suci. Jika beresonansi saat ini, bukankah itu berarti api suci yang dibutuhkan Xiaoyan telah diserap oleh Mu Yingying di depannya? Tidak, kekuatan api suci di tubuh Mu Yingying sangat lemah. Sepertinya, seperti yang dia katakan, entah kenapa, dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuh api suci. Juga, kekuatan api suci di tubuh Mu Yingying berfluktuasi seiring dengan spesies jiwa api suci di alam jiwaku, tetapi fluktuasi ini tampaknya merupakan kenalan. Aku yakin kedua aura ini jelas bukan satu. Sesaat kemudian, Xiaoyan berkata dengan tegas, "Di dalam tubuhmu, sepertinya ada sesuatu." Mata indah Mu Yingying juga sedikit berkedip, lalu dia menatap Xiaoyan dan berkata, "Karena alasan Mu Yingying menyebarkan sedikit kekuatan jiwa adalah untuk memulihkan kekuatan yang dikonsumsi Xiaoyan, tetapi saat ini, ia menemukan sesuatu yang luar biasa. Satu orang tidak dapat mengatasinya. Hal-hal ini akan kuberitahukan kepadamu di masa mendatang. Kita selesaikan dulu orang di depanmu," gumam Xiaoyan. Ya, Mu Yingying tersadar kembali setelah mendengar kata-kata itu, dan pada saat ini, api suci berwarna biru juga memenuhi seluruh tubuh Mu Yingying. Pada saat ini, seluruh tubuh Mu Yingying berubah drastis. Seluruh tubuh biru, rambutnya telah berubah menjadi biru langit, dan jatuh vertikal dari dahinya seperti air terjun. Pakaian biru langitnya juga diwarnai biru langit, dan seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang sangat suci. Seolah tak ada roh jahat yang dapat mendekat, roh jahat itu mundur. Fluktuasi ini, pria berbaju hitam itu juga menemukan sesuatu, lalu berkata perlahan. Saat berikutnya, lelaki berpakaian hitam itu pun melepas topi jubahnya, lalu memperlihatkan raut wajah yang amat sangat berubah-ubah. Lelaki berpakaian hitam itu memperlihatkan dahinya, dan yang paling menarik perhatian adalah bekas luka yang mencolok pada dahi lelaki berpakaian hitam itu. Bekas lukanya menyebar ke seluruh dahi. Yang paling mencolok, ternyata api suci lainnya ada di tanganmu. Pria berbaju hitam itu juga menunjukkan kedipan mata yang sangat rakus di matanya, lalu perlahan menatap Mu Yingying di depannya, aura yang sangat mengerikan pun membumbung tinggi. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan sempurna Dou di bintang 8 sedang dipamerkan. Api suci, itu sebenarnya api suci, hahaha. Tawa mengerikan pun terdengar dari pria berpakaian hitam itu. Hahaha, asalkan aku mendapatkan api suci ini. Kalau begitu, tak seorang pun dapat menghentikanku. Raja Xuanling, Sulaiman, tunggu, kata lelaki berbaju hitam itu sambil tersenyum nakal. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia juga menatap kosong ke arah Mu Yingying, yang jelas-jelas melihat kekuatan Saint Flame untuk pertama kalinya dalam jarak sedekat itu. Akan tetapi, Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda kelegaan sedikit pun. Xiaoyan masih memahami kebenaran bahwa kekayaan itu tidak terungkap. Sekarang Mu Yingying ini telah membocorkan rahasia bahwa dia memiliki api suci. Jika pria berbaju hitam itu tidak terbunuh, begitu dia melarikan diri, aku khawatir dia akan melakukannya. Balas dendam gila yang memprovokasi pria berbaju hitam itu. Akan tetapi, membunuh pria berpakaian hitam ini, yang kekuatannya setara dengan Dou di tingkat kesempurnaan bintang 8, sama sulitnya dengan pergi ke langit. Saat itu, dibutuhkan banyak tenaga dan sumber daya untuk membunuh kaisar hantu kembar di tingkat kaisar Dou setengah langkah bintang 8. Adapun pria berbaju hitam di depannya, membela diri saja menjadi masalah, apalagi membunuh. Akan tetapi, melihat tatapan mata lelaki berpakaian hitam itu, dia jelas tidak akan membiarkan Mu Yingying pergi begitu saja. Namun, Xiaoyan tidak punya pikiran lain. Lagi pula, Mu Yingying juga anggota Pavilion Fenxiang, dan ia bisa dianggap sebagai adik perempuannya, jadi apapun yang terjadi, Xiaoyan tidak akan bersembunyi di balik seorang wanita. Ia juga memegang penguasa api kuno di tangannya, dan kemudian gelombang yang sangat mengerikan perlahan-lahan memancar. Selama ada yang salah dengan Mu Yingying, Xiaoyan akan segera mengambil tindakan. Pada saat ini, Mu Yingying seperti dewa perang wanita, seluruh tubuhnya memancarkan aura suci, dan api biru perlahan mengelilinginya, seluruh tubuhnya berwarna biru-biru.
Seng Yao. Detik berikutnya, menghadap pria serakah berpakaian hitam itu, mata indah Mu Yingying bergerak sedikit, lalu bibirnya bergerak sedikit. Seiring dengan dengungan Mu Yingying, seberkas cahaya diam-diam mengembun dari tubuh Mu Yingying, lalu Mu Yingying mengangkat tangan gioknya sedikit, lalu seberkas cahaya biru dengan kekuatan untuk memurnikan semua kejahatan, bersiul ke arah pria berpakaian hitam. Serangan yang mengerikan. Bahkan Xiaoyan memuji serangan Mu Yingying kali ini. Karena serangannya yang kuat, Xiaoyan juga tahu bahwa kekuatan serangan Mu Yingying ini sebanding dengan Lotus of Destruction miliknya. Bahkan lebih mengerikan dari teratai keheningannya sendiri. Susu. Pria berbaju hitam itu juga mengeluarkan suara-suara yang sangat aneh, dan sesaat kemudian, sebuah perisai cahaya doki raksasa muncul di sampingnya. Di dalamnya terdapat perisai cahaya doki emas, dan di luarnya terdapat kekuatan ki hitam seperti hantu. Jelas, bahkan pria sekuat pria berbaju hitam ini pun tak akan berani meremehkan musuh di hadapan Mu Yingying, yang memiliki api suci. Bum bum bum, sinar biru Mu Yingying juga langsung menembus pertahanan pria berbaju hitam itu. Sabu, sinar biru langit Mu Yingying juga lurus seolah memasuki wilayah tak bertuan, langsung mengabaikan pertahanan pria berbaju hitam, lalu melesat langsung dari atas perisai cahaya doki pertahanan emas. Lewati, sinar cahaya biru tiba-tiba menembus lelaki berpakaian hitam itu. Sabu-sabu, pria berbaju hitam itu juga mengeluarkan darah dari dadanya, jelas sangat malu. Aku benar-benar meremehkan kekuatan api suci milikmu. Namun, berapa kali kau bisa melancarkan serangan mengerikan seperti itu? Pria berbaju hitam itu bertekad untuk membunuh Mu Yingying ini dan mendapatkan api suci di tubuhnya, jadi semakin kuat Mu Yingying ini, semakin bersemangat dia. Karena serangan Mu Yingying menjadi semakin kuat, yang berarti api suci di tubuh Mu Yingying menjadi semakin mengerikan. Setelah Mu Yingying melancarkan serangan, kekuatan api suci juga ditarik dari tubuhnya. Jelas, energi yang dibutuhkan untuk serangan semacam itu cukup besar. Tepat ketika Mu Yingying menarik napas beberapa kali dan hendak mengumpulkan api suci untuk menghadapi pria berbaju hitam itu, sebuah telapak tangan hangat juga menopang Mu Yingying, lalu sebuah suara yang agak lembut juga berkata, "Jangan gunakan kekuatan itu lagi. Sisa, berikan padaku." Mu Yingying juga mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan kemudian wajah dengan senyum lembut muncul di matanya yang indah. Sosok itu adalah seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya, dan tubuhnya diselimuti api putih susu. Namun, senyum di wajahnya membuat Mu Yingying merasa tenang. Dia sangat kuat. Mu Yingying pun mengucapkan satu kalimat dengan susah payah. "Aku tahu." Xiaoyan juga berkata dengan tenang. "Itulah sebabnya hanya api suci dalam diriku yang bisa melukainya," kata Mu Yingying dengan sedikit keras kepala. "Sebenarnya, apakah kamu tahu apa arti kultivasi?" Xiaoyan juga mengabaikan Mu Yingying dan bertanya langsung. Lalu, Mu Yingying jelas bingung dengan pertanyaan Xiaoyan. Mu Yingying sangat heran mengapa Xiaoyan mengatakan hal seperti itu selama perang. Arti dari kultivasi adalah mengejar alam tertinggi. Mu Yingying pun menoleh dan melirik pria berpakaian hitam yang sedang menyembuhkan lukanya, lalu berkata pelan. "Saya tidak punya cita-cita setinggi itu. Tujuan kultivasi hanyalah untuk melindungi orang lain." Xiaoyan pun tersenyum perlahan. "Apa?" Mu Yingying jelas tidak tahu mengapa Xiaoyan mengatakan hal seperti itu saat ini, tetapi firasat buruk juga muncul secara spontan. "Susu, bayi kecil, kau benar-benar memukulku dengan api suci ini." Pria berbaju hitam itu pun berubah menjadi mengerikan. Jelas, meskipun ia memiliki ramuan penyembuh yang mujarab, pukulan sederhana dari Mu Yingying barusan telah memberikan luka yang mengerikan pada dirinya sendiri. Sepertinya hal ini tidak akan membaik dalam waktu dekat. Untuk ini, kau harus meminta maaf dengan kematian. Setelah pria berbaju hitam itu selesai berbicara, ia pun berubah menjadi dewa kematian yang mengancam jiwa, menghunus kapak raksasa, lalu bersiul ke arah Xiaoyan dan Mu Yingying. "Xiaoyan, menyingkir. Kalau tidak, kita berdua akan mati di sini." Mu Yingying juga menyadari bahwa pria berbaju hitam itu sedang menyerang, dan mendengus dingin. "Ini aku, bukan kamu." Saat berikutnya, suara Xiaoyan juga perlahan terdengar di telinga Mu Yingying. Kemarahan Huang Quan. Tepat ketika Mu Yingying bingung, guncangan jiwa yang besar juga langsung terpancar dari tubuh Xiaoyan. Meskipun Mu Yingying tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xiaoyan, saat ini, hanya kuda mati yang digunakan sebagai dokter kuda hidup, dan dia hendak menggunakan api suci untuk melawan pria berbaju hitam itu, tetapi menemukan bahwa ada kejutan di dalam jiwanya. Kejutan ini sangat lembut, tetapi juga membuat Mu Yingying kehilangan akal sehatnya untuk sementara waktu. Saat berikutnya, Mu Yingying juga terpana oleh serangan jiwa tiba-tiba Xiaoyan. Xiaoyan juga punya rencana jangka panjang,
lalu ki pertempuran besar pun muncul dalam sekejap, lalu dia menyerang dengan ganas di bagian tertentu dari formasi naga bermain 9 ikan. Dia mengangkat Mu Yingying di tangannya, dan ruang di sekitarnya pun ikut bergoyang. Sesaat kemudian, dia melemparkan Mu Yingying ke dalam ruang yang bergoyang itu. Saat berikutnya, bagian tertentu dari formasi naga opera 9 ikan sedikit hancur, dan pada saat ini, ruang menggeliat muncul, dan kemudian Mu Yingying langsung dikirim ke bagian yang tersisa di antara. Pada saat lorong yang ditinggalkannya hendak ditutup, Mu Yingying juga pulih. Kemudian pada saat yang sama, ekspresi Mu Yingying yang tak percaya juga menatap Xiao Yan melalui lorong yang hendak ditutup. Xiao Yan, bajingan kau, suara yang bercampur amarah itu pun perlahan bergema di angkasa. Saat berikutnya, Mu Yingying tidak dapat menahan air matanya, dan air mata mengalir deras dari mata indahnya seperti banjir. Ayo, jangan sia-siakan kebaikanku. Lorong itu ditutup, dan dengan suara terakhir Xiao Yan, lorong itu juga tertutup sepenuhnya. Lorong itu ditutup, dan kekuatan api putih susu juga melarikan diri menuju pintu keluar bersama Mu Yingying yang lemah. Semua tindakan Xiao Yan dilakukan antara petir dan batu api, jadi pria berbaju hitam itu hanya melihat Mu Yingying yang menghilang begitu saja dari udara tipis dan sudut lorong ruang angkasa yang rusak. Batuk-batuk-batuk, untungnya, aku berhasil menyusul. Xiao Yan juga tertawa. Susu, kau sedang mencari mati. Pria berbaju hitam itu juga menyadari gerakan Xiao Yan, dan segera mengangkat kapak besar, lalu dengan kejam menegur Xiao Yan. Karena meskipun ini adalah wilayah keluarga kerajaan Xuanling, ia hanya bisa masuk dan tidak bisa keluar, sekalipun kekuatannya setara dengan Kaisar Petarung Bintang 8, ia tidak akan bisa menembus lorong itu. Pria berpakaian hitam itu langsung marah. Xiao Yan juga tidak punya waktu untuk melarikan diri, ia segera mengangkat penguasa kuno api abadi di tangannya, dan kemudian menghadapi serangan mengerikan dari pria berbaju hitam. Bum bum bum, kapak raksasa pria berbaju hitam itu berbenturan keras dengan pedang kuno api aneh milik Xiao Yan, dan kemudian di saat berikutnya, sebuah titik di pedang kuno api aneh milik Xiao Yan juga langsung tenggelam. Jelas itu disebabkan oleh pukulan yang mengerikan dari pria berpakaian hitam. Sabu-sabu. Sesaat kemudian, Xiao Yan juga tiba-tiba terpental oleh serangan pria berbaju hitam itu dari jarak puluhan meter. Sekalipun banyak kekuatan dilarutkan oleh penguasa kuno api yang berbeda, kekuatan yang tersisa terlalu besar untuk ditangani oleh Xiao Yan. Batuk-batuk-batuk, kekuatan sempurna Do di Bintang 8 benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Sebelum Xiao Yan menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Anak laki-laki, apa gunanya? Pria berbaju hitam itu juga memelototi Xiao Yan dengan wajah garang. Jelas, domba gemuk ini sebenarnya diabadikan dalam keluarga kerajaan Xuanling yang bermartabat, dan lolos dari tangan seorang ahli tingkat Kaisar Do Bintang 8. Jika ini tersebar, pasti akan diejek. Yang lebih serius adalah bahwa wanita ini masih memiliki keberadaan api suci. Jika kali ini aku melepaskannya, aku takut aku tidak akan punya kesempatan mendapatkan api suci itu lagi di masa mendatang. Oleh karena itu, lelaki berpakaian hitam itu pun murka, matanya tertuju pada Xiao Yan, giginya terkatup erat, ingin menghancurkan Xiao Yan berkeping-keping. Sulit bagi keluarga kerajaan Xuanling yang bermartabat untuk memuja para tetua di aula, dan sulit bagi seorang wanita lemah untuk dilihat oleh orang lain, kata Xiao Yan dengan nada tidak setuju. Anak laki-laki, kau sendiri yang menyebabkannya. Awalnya, aku bilang aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu setelah aku menyerap api suci di tubuh wanita itu, tapi sekarang tampaknya kau sengaja mencari kematian. Kalau begitu, aku akan memuaskanmu. Aku akan menggunakan roh hantu dari dunia hantu untuk mengikis dan menyiksamu hingga hidupmu lebih buruk daripada kematian, dan memberitahumu bahwa menyinggung keluarga kerajaan Xuanling kami adalah keputusan terburukmu. Pria berpakaian hitam itu selesai berbicara. Napas di sekujur tubuh membumbung tinggi, lalu perlahan membentuk kekuatan yang sangat mengerikan di depan tubuhnya. Dalam kekuatan itu, ada aura yang sangat menakutkan dan mencekam, persis seperti aura hantu dan arwah Xiao Yan di hutan mayat Yin. Sepertinya ada beberapa rahasia tersembunyi di keluarga kerajaan Xuanling Mu dan dunia hantu, kata Xiao Yan. Pria berpakaian hitam itu sama sekali tidak peduli dengan Xiao Yan, tetapi berkonsentrasi untuk memadatkan energi hantu yang menakutkan itu. Karena Xiao Yan ini sengaja mencari kematian, maka dia akan menyiksanya sampai mati dengan energi hantu. Biarkan dia hidup daripada mati, dan menderita kesakitan siksaan. Penatua Zhu, Xiao Yan, dan yang lainnya belum keluar. Di pintu masuk istana bawah tanah, Mu Feng dan Zhu Lao sudah menunggu di sana cukup lama. Hari ini adalah saatnya semua orang meninggalkan kolam Kaisar Xuanling. Tentu saja,
Mu Fen juga memenuhi harapan dan langsung menembus tahap awal Kaisar Do Bintang 5. Adapun saudara laki-laki kedua dari keluarga Kekaisaran Xuanling, tidak lama setelah memasuki kolam Kekaisaran Xuanling, dia keluar dalam keadaan yang menyedihkan, tampaknya diusir oleh orang lain. Seharusnya segera, kata Zulao dengan sedikit malas, lalu dia juga melihat ke arah pintu masuk istana bawah tanah. Aneh, sepertinya ada beberapa fluktuasi aura yang familiar di istana bawah tanah ini. Sepertinya dia adalah orang yang memuja aula. Mungkinkah ini ilusiku? Tetua Su juga menggelengkan kepalanya dan terus menunggu. Batuk, batuk. Xiao Yan juga menyadari bahwa saat pria berbaju hitam terus memadatkan energi hantu, di ruang 9 ikan bermain formasi naga, sebuah paksaan yang sangat mengerikan perlahan muncul dari pakaian hitam itu. Menyebar di sekitar orang-orang. Fluktuasi seperti itu jelas merupakan penekanan kekuatan, dan Xiao Yan tidak bisa menahan keinginan untuk menyerah. Tetapi untungnya, Xiao Yan mengertakkan gigi dan bertahan. Brengsek, kekuatan tingkat kesempurnaan Kaisar Do Bintang 8 milik pria berbaju hitam itu benar-benar rumit. Mungkinkah aku jatuh di sini hari ini? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Hanya saja Xiao Yan raut tidak menyerah. Penguasa kuno berbagai api yang telah ditenggelamkan oleh pria berbaju hitam, yang telah diserang oleh pria berbaju hitam, juga terkondensasi di tangan Xiao Yan lagi. Long Yi juga berubah menjadi penguasa, dan kemudian melekat pada penguasa kuno api abadi. Saat berikutnya, di telapak tangan Xiao Yan, sebuah rune misterius yang membawa kekuatan misterius perlahan memancarkan cahaya gelap. Ini, jimat pemakan jiwa. Sesaat kemudian, Xiao Yan tiba-tiba menyadari sesuatu. Jimat pemakan jiwa, tapi senjata di dunia hantu. Ia juga memiliki kekuatan luar biasa untuk menghadapi hantu di dunia hantu, kata Long Yi perlahan kepada Xiao Yan. Sepertinya masih ada kesempatan. Sesaat kemudian, pupil mata Xiao Yan tiba-tiba menggelap, dan di saat yang sama, Feng Jue di tubuhnya tiba-tiba meningkat. Saat ini, Xiao Yan tidak peduli lagi. Bahkan kemampuan bertarung di dasar kotak pun tidak bisa digunakan. Ia harus mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan menggunakan kekuatan besar ini untuk menghasilkan ledakan. Keluar dari sini, inilah satu-satunya kesempatan yang dapat dipikirkan Xiao Yan saat ini. Dengan kecepatan tinggi Feng Jue, gelombang yang sangat panas muncul di tubuh Xiao Yan. Kekuatan itu juga perlahan melekat pada penguasa kuno api yang berbeda. Jimat pemakan jiwa di tangannya juga memancarkan cahaya gelap, lalu tiba-tiba menuangkannya ke penguasa kuno api yang berbeda. Penguasa kuno Yi Huo Heng menyerap kekuatan jimat pemakan jiwa, dan dengan api Xiao Yan yang membara, penguasa kuno Yi Huo Heng berubah menjadi hijau seluruhnya, lalu 23 warna api perlahan memudar. Api itu mengalir di tubuh penguasa kuno api abadi. Gelombang yang tiba-tiba dan mengerikan juga perlahan-lahan terbentuk di tangan Xiao Yan, tetapi dengan munculnya gelombang ini, tubuh Xiao Yan juga menjadi tegang. Susu, pria berpakaian hitam itu juga terus-menerus mengembunkan hantu-hantu di sekelilingnya, dan kemudian pada saat berikutnya, tengkorak yang sangat jahat terbentuk di depan pria berpakaian hitam itu. Tengkorak hitam pekat itu sangat besar, dan aura yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Di antara tengkorak-tengkorak itu, pupil matanya juga memancarkan warna hijau yang aneh, lalu hantu-hantu tak kasat mata itu perlahan menghilang di mulut dan hidungnya. Fluktuasi semacam itu benar-benar mengejutkan Xiao Yan. Fluktuasi yang mengerikan. Jika kau hanya berbicara tentang intensitas dendam atau ki hantu ini, aku khawatir bahkan 10 orang dariku pun tidak akan mampu menandingi pria berbaju hitam ini. Tetapi jika itu adalah kekuatan ki hantu. Xiao Yan tertawa pada saat berikutnya, dan kemudian terus mengembunkan ki pertempuran di tangannya. Kali ini Xiao Yan juga berniat tampil habis-habisan. Karena pria berbaju hitam setingkat Kaisar Do Bintang 8 ini menyerang dengan sekuat tenaga, bahkan dengan kekuatan ki hantu, tekanan pada Xiao Yan belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya aku hanya punya kesempatan ini. Xiao Yan juga mengerutkan kening, lalu di dalam alam jiwa yang luas itu, sosok yang persis seperti Xiao Yan perlahan muncul, lalu lolos dari persepsi pria berpakaian hitam itu, bergerak menuju ke saluran itu. Xiao Yan itu, dengan dalih dendam, tidak ditemukan oleh pria berbaju hitam, tetapi pada saat ini, Xiao Yan juga menghantam pintu keluar lorong dengan suara laut. Xiao Yan seperti ini, dia benar-benar ingin menahan pria berpakaian hitam itu, agar bisa memperoleh kesempatan untuk melarikan diri. Karena Xiao Yan tidak percaya bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Do Bintang 8 ini akan menjadi lampu hemat bahan bakar, dan Xiao Yan juga memiliki pengetahuan diri. Dengan Kaisar Do Bintang 4-nya saat ini, ia sama sekali tidak memiliki peluang. Untungnya, Xiao Yan memiliki jimat pemakan jiwa untuk mengendalikan hantu, jadi dia punya beberapa rencana segera. Susu, nak,
matilah dengan penyesalan. Setelah pria berbaju hitam itu selesai berbicara, tengkorak hitam pekat yang besar di sekujur tubuhnya juga mengeluarkan suara yang sangat keras, lalu suara itu seperti gelombang suara yang mematikan, tepat di depan Xiaoyan yang menerjang wajahnya. Batuk, batuk. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Xiaoyan tidak bermaksud menghindar sama sekali, dia hanya bergumam. Masih sedikit, karena Xiaoyan tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Jika serangan ini gagal, maka dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Hanya saja Xiaoyan juga dikejutkan oleh gelombang suara jahat dari tengkorak ini dan hidungnya berdarah, dan pusing yang hebat juga memenuhi hati Xiaoyan. Aku akan pergi. Pada saat ini, ki pendendam Xiaoyan yang telah lama tersimpan juga terkumpul di penguasa abadi Yihuo. Pukulan yang tampaknya paling kuat ini ternyata membutuhkan waktu untuk diseduh. Saat berikutnya, Long Yi pada penguasa kuno Yihuo Heng juga langsung terjatuh, lalu berkata kepada Xiaoyan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kali ini Xiaoyan juga berniat tampil habis-habisan. Karena pria berbaju hitam setingkat Kaisar Do Bintang 8 ini menyerang dengan sekuat tenaga, bahkan dengan kekuatan ki hantu, tekanan pada Xiaoyan belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya aku hanya punya kesempatan ini. Xiaoyan juga mengerutkan kening, lalu di dalam alam jiwa yang luas itu, sosok yang persis seperti Xiaoyan perlahan muncul, lalu lolos dari persepsi pria berpakaian hitam itu, bergerak menuju ke saluran itu. Xiaoyan itu, dengan dalih dendam, tidak ditemukan oleh pria berbaju hitam, tetapi pada saat ini, Xiaoyan juga menghantam pintu keluar lorong dengan suara laut. Xiaoyan seperti ini, dia benar-benar ingin menahan pria berpakaian hitam itu, agar bisa memperoleh kesempatan untuk melarikan diri. Karena Xiaoyan tidak percaya bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Do Bintang 8 ini akan menjadi lampu hemat bahan bakar, dan Xiaoyan juga memiliki pengetahuan diri. Dengan Kaisar Do Bintang 4-nya saat ini, ia sama sekali tidak memiliki peluang. Untungnya, Xiaoyan memiliki jimat pemakan jiwa untuk mengendalikan hantu, jadi dia punya beberapa rencana segera. Susu, nak, matilah dengan penyesalan. Setelah pria berbaju hitam itu selesai berbicara, tengkorak hitam pekat yang besar di sekujur tubuhnya juga mengeluarkan suara yang sangat keras, lalu suara itu seperti gelombang suara yang mematikan, tepat di depan Xiaoyan yang menerjang wajahnya. Batuk, batuk. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Xiaoyan tidak bermaksud menghindar sama sekali, dia hanya bergumam. Masih sedikit, karena Xiaoyan tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya, jika serangan ini gagal, maka dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Hanya saja Xiaoyan juga dikejutkan oleh gelombang suara jahat dari tengkorak ini dan hidungnya berdarah, dan pusing yang hebat juga memenuhi hati Xiaoyan. Aku akan pergi. Pada saat ini, ki pendendam Xiaoyan yang telah lama tersimpan juga terkumpul di penguasa abadi Yihuo. Pukulan yang tampaknya paling kuat ini ternyata membutuhkan waktu untuk diseduh. Saat berikutnya, Long Yi pada penguasa kuno Yihuo Heng juga langsung terjatuh, lalu berkata kepada Xiaoyan. Karena Long Yi tahu bahwa jika Xiaoyan jatuh hari ini, nasibnya akan sangat tragis, dan dia menyerah begitu saja. Penguasa kuno api yang berbeda jatuh dalam sekejap, dan pada saat yang sama, di ruang formasi naga bermain 9 ikan, naga api yang menyala-nyala juga perlahan menyebar. Long Yi baru saja jatuh, dan dia bertarung dengan tengkorak di sampingnya, tetapi Xiaoyan juga tahu bahwa Long Yi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan diperkirakan itu tidak akan bertahan lama. Hari ini, apapun yang kamu lakukan, Anda tidak dapat lolos dari nasib terjatuh. Saya rasa kekuatan api di tubuhmu juga cukup kuat. Kalau begitu, berikan saja padaku. Mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Pria berbaju hitam itu pun bersikap sangat meremehkan. Xiaoyan juga mengabaikan provokasi pria berbaju hitam itu. Long Yi mengulur waktu, dan dia tidak bisa menyerah. Saat berikutnya, Xiaoyan juga mengerahkan semua kekuatan yang dapat dimobilisasi di tubuhnya. Pertama, api putih susu yang mengandung kekuatan 23 jenis api yang berbeda hampir diwariskan kepada penguasa kuno berbagai api. Dengan kedatangan kekuatan besar ini, para penguasa kuno berbagai api juga berubah menjadi hijau. Kemudian pada saat berikutnya, jimat pemakan jiwa di telapak tangan Xiaoyan juga memancarkan kekuatan hitam, lalu perlahan-lahan menyuntikkannya ke penguasa kuno api abadi. Dengan suntikan kekuatan kedua ini, seluruh tubuh penguasa kuno abadi api abadi berwarna hijau dan aura hitam perlahan mengelilinginya. Saat berikutnya, kekuatan jiwa dan kekuatan tak terduga dalam tubuh Xiaoyan juga muncul, dan kemudian semuanya berkumpul pada penguasa kuno api abadi. Dulu, penguasa langit pemecah tingkat ke-7 hanya bisa dikultivasikan sampai tingkat pertama.
Semoga kali ini berhasil. Sesaat kemudian, Xiaoyan juga menundukkan kepalanya dan melirik penguasa kuno berwarna hijau dan hitam dengan warna berbeda di tangannya. Gumamnya, tampaknya Yihuo Hengguchi mendengar panggilan Xiaoyan, dan semburan emosi yang sangat bahagia tersalurkan ke tubuh Xiaoyan, tetapi saat ini Xiaoyan sedang sibuk berurusan dengan pria berpakaian hitam di depannya dan tidak menyadarinya. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Tingkat kelima, naga, lihat ke atas. Pupil mata Xiaoyan mengecil, dan dia berteriak dengan marah. Namun, saat suara Xiaoyan jatuh, seekor naga raksasa dengan ki pertempuran berwarna-warni juga muncul dari penguasa kuno api abadi. Lalu pada saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan meraung ke arah kerangka hijau itu dengan suara hantu yang mengerikan. Sabu-sabu, mengikuti raungan Xiaoyan, penguasa api kuno yang berbeda di telapak tangannya juga berubah menjadi hijau, dan kemudian perlahan-lahan mentransmisikan kekuatan yang sangat lembut ke dalam tubuh Xiaoyan. Karena saat ini tubuh Xiaoyan juga sedang dalam keadaan overdraft. Seluruh tubuhnya lesu dalam berbagai tingkatan, dan warna berdarah meresap ke seluruh tubuh, dan bahkan kulitnya sedikit pucat. Hal ini jelas disebabkan oleh mobilisasi semua dendam. Di lengan, urat-urat biru menyembul keluar, dan ada gelombang gila di pupil. Bum bum bum, detik berikutnya, naga raksasa di tangan Xiaoyan, yang terbentuk dari pertemuan beberapa kekuatan, juga mengangkat kepalanya yang angkuh, lalu sedikit meremehkan tengkorak hijau itu. Merasa seperti itu, seolah-olah penguasa antara langit dan bumi sedang memeriksa para abdi dalamnya, dan dia sama sekali tidak menaruh tengkorak hijau ini di matanya. Susu, tengkorak hijau itu juga tampaknya menyadari kesulitan naga raksasa ini, dan mengeluarkan suara yang sangat keras. Nak, jangan melawan dengan keras kepala. Ini lantai pertama istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling kita. Bahkan aku pun tak bisa menembus ruang di sini. Kecuali kau seorang ahli di puncak Dodi, kau tak bisa terbang meski kau meletakkan sayapmu di sana. Pria berbaju hitam itu pun mengetahuinya. Xiaoyan sengaja mengulur waktu, lalu menatap Xiaoyan, dan berkata sambil tersenyum tipis. Perasaan menang itu bagus. Namun, pria berbaju hitam itu tidak meningkatkan kekuatan serangannya, karena tengkorak hijau itu sudah cukup untuk membunuh Xiaoyan. Ia mengira dirinya telah diabadikan dalam keluarga kerajaan Xuanling, seorang ahli dengan tingkat kesempurnaan Kaisar Do Bintang 8. Jangan khawatir tentang cara melarikan diri lain yang dimiliki Xiaoyan ini. Anak ini benar-benar membiarkan Seng Yan lari seperti ini, hanya dengan menyiksanya perlahan dia bisa mengeluarkan isi hatinya. Long mengangkat kepalanya. Saat berikutnya, Xiaoyan juga tiba-tiba berteriak. Tepat saat kata-kata Xiaoyan jatuh, naga raksasa yang memenuhi sisi Xiaoyan juga membuka mulutnya yang besar, dan kemudian dengan cepat bergerak menuju tengkorak hijau. Tubuh naga itu berwarna-warni, dan suhu yang mengerikan serta udara hitam di sekitarnya juga sangat mencolok. Bagaimana mungkin aura hitam pada naga raksasa ini aneh? Pria berbaju hitam itu juga mengecilkan pupil matanya rapat-rapat, seolah melihat sesuatu yang familiar. Pada saat serangan teroris Xiaoyan dilancarkan, tengkorak hijau itu juga memancarkan rasa takut. Batuk, batuk. Xiaoyan baru saja selesai berbicara, dan seteguk darah tiba-tiba menyembur keluar. Jelas, mobilisasi tiba-tiba seluruh kekuatan dalam tubuh ini merupakan beban yang cukup berat bagi Xiaoyan. Kecemerlangan semut, berani menang melawan Hao Yue. Bahkan aura hitam di tubuh Long Zuang yang ditunjukkan Xiaoyan sangat luar biasa, dan pria berbaju hitam itu tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, perbedaan kekuatan yang absolut itu tidak dapat diimbangi apapun yang terjadi, jadi pria berbaju hitam itu juga tidak setuju. Saat berikutnya, naga raksasa itu juga membuka mulutnya yang berdarah dan berjalan menuju tengkorak hijau, mencoba menelannya dalam satu gigitan. Tengkorak hijau itu juga cukup cerdas. Ia mendapati Xiaoyan sulit mengangkat kepalanya, dan ia sama sekali tidak rileks. Aura hijau aneh perlahan keluar dari mulut dan hidungnya. Lalu bersama naga pendendam Xiaoyan, ia menyerang dengan ganas. Mulut naga ganas dari naga raksasa juga menggigit energi hijau dari tengkorak hijau. Sabu-sabu, pria berpakaian hitam dan Xiaoyan juga tetap menemui jalan buntu. Namun pada saat berikutnya, energi naga dan tengkorak hijau pun ikut meledak. Bang bang bang, naga yang tak terhentikan itu menggigit energi hijau itu dalam sekali gigitan, lalu, tanpa melemah sedikit pun, tiba-tiba menyerang tengkorak itu. Susu, pria berbaju hitam itu juga sepertinya tahu bahwa ini adalah serangan penuh Xiaoyan, lalu dia menggumamkan sesuatu. Sesaat kemudian, aura hantu yang lebih besar dan aneh tiba-tiba memancar dari pria berbaju hitam itu, lalu menyuntikkannya ke dalam tengkorak. Dengan suntikan kekuatan dari pria berpakaian hitam itu,
tengkorak itu langsung membengkak, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, ukurannya pun menjadi beberapa puluh meter. Aura jahat yang mengerikan juga tiba-tiba memancar keluar, memenuhi seluruh ruang formasi naga bermain 9 ikan. Bahkan saat aura ini muncul, Xiaoyan merasa napasnya menjadi sangat sesak. Sabu, setelah menyerap kekuatan pria berbaju hitam itu, kecepatan tengkorak itu pun menjadi sangat cepat. Naga raksasa Xiaoyan, yang penuh dengan ki bertarung, membuka mulutnya yang berdarah dan mencoba menggigitnya hingga berkeping-keping. Mulutnya berkibar kosong, sudah berakhir. Melihat mulut naga berwarna darah itu mengepak ke udara, pria berbaju hitam itu pun berkata perlahan. Itu belum tentu benar, Xiaoyan juga menolak untuk mengaku kalah. Ia hanya menggunakan sisa napasnya untuk memadatkan satu-satunya jejak dendam yang tersisa di tubuhnya, dan langsung meraung tiba-tiba. Hancur. Setelah meraung, kepala naga raksasa yang tadinya kosong tiba-tiba terpental, lalu mulut berdarah mengerikan itu menggigit tengkorak hijau itu. Bum bum bum, fluktuasi yang mengerikan juga menyebar di ruang ini. Tetapi anehnya, mulut berdarah itu menggigit tengkorak, dan tengkorak yang memancarkan aura jahat mengerikan itu tampaknya telah kehilangan vitalitasnya, dan tidak peduli membiarkan darah menggigit dirinya sendiri. Hanya saja tidak ada yang tahu bahwa ketika naga itu menggigit tengkorak hijau, aura hitam yang awalnya ada pada naga itu juga tiba-tiba mengikis tengkorak hijau itu, sehingga naga itu diberi nama ini. Kekuatan penghancur yang mengerikan dari serangan itu. Brengsek, ada apa? Pria berbaju hitam itu juga tiba-tiba terkejut di saat berikutnya. Kepala kerangka ini dikultivasikan olehnya. Jika kepala kerangka ini terluka, dampaknya akan sangat mengerikan. Bang bang bang. Sesaat kemudian, naga raksasa itu juga mengeluarkan api putih susu di pupilnya yang menyala di atas tengkoraknya. Lalu mulut darah itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan tengkorak itu bagaikan pecahan kaca, berubah menjadi serpihan langit. Tercerai-berai di angkasa. Bajingan kecil. Dengan hilangnya tengkorak itu, pria berbaju hitam itu juga tampak terluka parah, dan tiba-tiba menyemburkan seteguk darah. Pada saat ini, pria berbaju hitam itu bergerak dengan keras. Jelas, setelah tengkorak itu dihantam naga raksasa tadi, kerusakan yang ditimbulkannya pada dirinya sendiri sangat mengerikan. Dia belum mati. Detik berikutnya, pria berbaju hitam itu juga memiliki mata merah, lalu sosoknya bergerak, mengabaikan Xiaoyan yang lemah, dan di atas telapak tangannya, sebuah kekuatan dengan gelombang kematian juga muncul dari udara tipis. Sabu-sabu, saat pria berbaju hitam itu memukul Xiaoyan dengan telapak tangannya yang sempurna, Xiaoyan yang berdiri di tanah tiba-tiba berubah menjadi kepulan asap putih. Klon. Sesaat kemudian, pria berbaju hitam itu tiba-tiba membelalakkan matanya, dan berkata dengan tak percaya. Batuk-batuk-batuk, aku, Xiaoyan, menuliskan apa yang terjadi hari ini, dan aku akan membalasnya 100 kali lipat di masa depan. Setelah berbicara, Xiaoyan pun menyemburkan seteguk darah. Jelas, ia baru saja mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghantam penggaris penghancur langit 7 kali lipat. Pukulan itu menyebabkan kerusakan yang tak terlukiskan pada Xiaoyan. Pada saat ini, di luar lorong, ruang seukuran jari juga dihancurkan oleh Xiaoyan hitam itu dengan suara laut. Tidak bagus. Saat berikutnya, pria berbaju hitam itu juga tiba-tiba menyadari sesuatu, lalu tiba-tiba berbalik sedikit ke arah tempat kedua Xiaoyan berada. Selamat tinggal. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam ruang ini. Brengsek, sialan. Saat pria berbaju hitam itu keluar dari lorong ini, ruang yang hancur seketika pulih. Anak sialan, aku salah perhitungan kali ini. Dalam 9 ikan memainkan susunan naga, pria berpakaian hitam itu juga mengenakan jubah untuk menutupi penampilannya, lalu berkata. Karena bahkan lelaki berpakaian hitam itu tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan bisa tetap tenang di saat seperti ini. Jika orang biasa, mungkin 10 nyawa tidak akan cukup untuk mati. Tapi Xiaoyan ini tahu kalau aku punya roh hantu dari dunia hantu. Aku tidak tahu apakah ini akan jadi masalah besar. Lagi pula, kenapa Xiaoyan ini bisa menghancurkan tengkorakku dengan kekuatan Do Emperor Consumation bintang 4? Pasti ada yang aneh padanya. Api suci di tubuh Mu Yingying tidak akan mudah padam. Dia benar-benar pembunuh kaisar hantu kembar. Pria berbaju hitam itu pun bergumam, lalu duduk di tanah tanpa ragu. Jelas saja Xiaoyan baru saja menghancurkan tengkoraknya sendiri, yang mengakibatkan banyak kerusakan padanya. Batuk-batuk, di dalam lorong ruang angkasa, Xiaoyan juga terlatih-tatih menuju pintu keluar. Ahli Do di Perfection bintang 8 ini tidak memberikan tekanan sedikit pun padanya. Berkat kekuatan misterius jimat pemakan jiwa, ditambah kesombongan pria berbaju hitam ini, ia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya sejak awal.
Xiaoyan lolos dari bencana, jika tidak, Xiaoyan hanya bisa menggunakan tanda klan milik klan Xiao. Hanya saja Xiaoyan juga percaya bahwa begitu tanda klan ini digunakan, pasti akan mengganggu banyak orang kuat dan masalahnya tidak begitu serius. Batuk, Xiaoyan juga terlatih-tatih menuju formasi teleportasi ruang di lorong itu. Kemudian pada saat berikutnya, Long Yi, yang berada di atas penguasa kuno api abadi, perlahan memancarkan kekuatan, mengaktifkan formasi teleportasi ruang angkasa. Jangan khawatir, lain kali aku bertemu dengan persemayaman keluarga kerajaan Xuanling, dia pasti tidak akan bisa makan. Setelah Long Yi selesai berbicara, dia juga tenggelam di dalam tubuh penguasa kuno api yang berbeda. Pada saat ini, formasi teleportasi ruang angkasa juga diaktifkan. Bangun, lalu teleportasi Xiaoyan kembali perlahan menguasai. Itu, di luar istana bawah tanah saat ini, Mu Feng juga menemukan sosok yang cantik dan dia langsung bahagia. Ada apa? Sesaat kemudian, Sulao yang agak malas juga tiba-tiba bergerak seperti hantu, dan di saat berikutnya, dia juga datang ke sisi bayangan indah itu. Menyimpan, selamatkan Xiaoyan. Mu Yingying pun menghembuskan nafas terakhirnya, dan berkata bahwa mata sempurnanya pun langsung tertutup, lalu dia terjatuh lemah ke tanah. Sulao juga cerdas, dan langsung membawa Mu Yingying. Ia kemudian mendapati Mu Yingying dipenuhi bekas luka dengan berbagai tingkat keparahan. Kekuatan yang sangat lembut segera muncul untuk merawat Mu Yingying, lalu menghadapi pria di belakangnya. Mu Feng berkata, jaga dia. Setelah Penatua Zhu selesai berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura, dan aura bercampur amarah juga meletus di pintu keluar istana bawah tanah. Saat berikutnya, Sulao juga berjalan menuju pintu keluar istana bawah tanah, mencoba memasuki istana bawah tanah untuk menemukan Xiaoyan. Mu Yingying, Kaisar Do Bintang 5 yang kekuatannya berada di tingkat menengah, terluka parah sekali, saya khawatir Xiaoyan, sayalah yang paling beruntung. Tuan, mohon tenang, mungkin tidak seperti itu. Di pintu masuk istana bawah tanah, perwira dengan ukiran kepala harimau di bahunya juga melangkah maju dan berkata dengan hormat kepada Tetua Zhu. Aku tidak tahu mengapa lelaki besar ini membuat onar di pintu keluar istana bawah tanah ini. Pria besar ini, bahkan seseorang seperti mereka tahu segalanya. Saat itu, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan seluruh pasukan pecinta naga. Belum lagi Legion Gigi Harimau, yang bahkan lebih lemah dari Legion Pencinta Naga. Penjelasan apa lagi yang dibutuhkan? Murid-muridku dari Paviliun Pembakaran Dupa memiliki hal semacam ini di wilayah keluarga kerajaan Xuanling Mu, apalagi yang bisa kukatakan. Tetua Zhu juga berkata dengan marah. Saat berikutnya, dia tidak ragu-ragu, dan kemudian napasnya tiba-tiba membumbung tinggi, menuju pintu keluar istana bawah tanah. Tuan, Anda memasuki wilayah terlarang keluarga kerajaan Xuanling kami tanpa izin. Logikanya, kami telah. Legiun berkepala harimau itu pun ikut berkata. Penatua Zhu juga berteriak dengan marah dan mengabaikan orang-orang ini sama sekali, lalu berubah menjadi hantu, dan menuju pintu keluar istana bawah tanah. Seseorang menerobos masuk ke area terlarang istana bawah tanah, bentuk formasi. Petugas berkepala harimau itu pun berteriak keras. Meskipun saya tahu bahwa sekalipun kita mengerahkan seluruh sumber daya manusia dan material di sini, saya khawatir itu tidak akan mampu menghentikan bambu tua ini, tetapi tugas seorang prajurit adalah mematuhi perintah. Bahkan jika mereka membiarkan mereka mati, tidak ada keluhan sama sekali. Inilah prajuritnya, pergi. Zulao mendengus dingin, dan kemudian para prajurit langsung tersungkur oleh gelombang suara mengerikan Zulao, meninggalkan Zulao yang bergegas menuju istana bawah tanah. Xiaoyan, kamu tidak akan mendapat masalah. Sulit menemukan seseorang yang bisa mewarisi mantelku. Tetua Zhu juga bergegas masuk ke istana bawah tanah dalam sekejap, lalu bergumam dalam hatinya. Mari kita serahkan keluarga kerajaan. Seseorang menerobos masuk ke area terlarang. Para prajurit yang gugur pun menggeleng tak berdaya, lalu seekor elang terbang muncul seketika dan terbang menuju keluarga kerajaan Xuanling. Di dalam istana bawah tanah, Xiaoyan juga meninggalkan formasi 9 ikan bermain naga, dan kemudian keluar dari formasi teleportasi ruang angkasa di lantai pertama istana bawah tanah. Aneh, ini jelas lantai pertama istana bawah tanah, tapi kenapa tidak ada jalan untuk turun? Xiaoyan juga menunjukkan persepsinya, lalu melirik ke arah ruangan di sana sambil bergumam, lalu berkata, lupakan saja, ayo kembali dulu. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Xiaoyan pun berjalan menuju pintu keluar. Dengan penampilannya saat ini, dia memang sedikit malu, dan napasnya berfluktuasi. Hehe, siapa aku? Jadi, Zhu Jin, orang tua itu.
Tepat saat Sulaoma hendak melangkah ke istana bawah tanah, sebuah suara berat perlahan terdengar, "Minggir." Su tua juga mendengus dingin, dan tidak berhenti setengah langkah karena suara itu. Mengapa membiarkannya begitu saja? Ini wilayah keluarga kerajaan Xuanling kita, Sujin. Terlalu lancang bagimu untuk melarang dirimu sendiri seperti ini. Suara itu pun terdengar perlahan. Yang muncul di hadapan Mu Feng adalah seorang lelaki tua berwajah kurus dan pucat. Lelaki tua itu berambut putih dan jelas sudah cukup tua, tetapi di balik pakaian abu-abunya terpancar fluktuasi mengerikan yang samar-samar. Dengan fluktuasi seperti itu, dia pastilah seorang ahli di atas level Kaisar Do Bintang 8. Hati Mu Feng juga sangat terkejut. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Do Bintang 8 ini, tidak peduli apakah ia ditempatkan di kekuatan sekte manapun di Suantian Santian, dianggap sebagai eksistensi seperti tamu. Karena ini terjadi di wilayah keluarga kerajaan Xuanlingku, maka kami pasti akan memberimu penjelasan. Namun, kolam Kaisar Xuanling ini sangat berbahaya. Saya yakin Anda juga tahu bahwa murid Anda di pavilion mungkin telah terluka oleh makhluk misterius di kolam Kaisar Xuanling. Pria tua berbaju abu-abu itu juga berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kau sedang mencari kematian? Sebelum lelaki tua berbaju abu-abu itu selesai berbicara, aura dahsyat yang menghancurkan langit dan bumi tiba-tiba terpancar dari lelaki tua Zhu. Bersamaan dengan terpancarnya nafas bambu tua, langit yang awalnya cerah tiba-tiba berubah suram. Awan gelap serta guntur dan kilat pun memenuhi seluruh langit dalam sekejap. Pada saat ini, dunia tergerak olehnya.